ya? Luxurian. Luxurian apa Radikan? Mas Ari, ini Radikan apa Luxurian? Radikan. Ih, bisa tinggi ya? Segede ini. Punya aku masih amat sangat tinggi. Banyak kan yang luxurian. Iya, Luxurian mah. Nah, yang banyak kan itu udah bukan Silangan. luxurian. Oh. Udah Radikan. Kayak Radikan gitu. Iya, ini bisa tinggi begini ya? Mentang-mentang daunnya begini aja dianggap Radikan, padahal enggak. Oh, gitu? Urat-uratnya begitu tuh. Rata. Oh. Berarti memang Jadi dia jenis itu- lain lagi gitu? Cuma segelintir orang doang paling yang punya. Oh. Terus kalau Emang emang ada, Radikan SP itu yang spesies, dia yang spesies. tapi memang semua Radikan SP atau memang ada SP-nya? Soalnya kemarin ada temen yang ngasih tahu ini Radikan biasa, satu lagi Radikan SP gitu. Radikan, dibilang Radikan SP itu ya luxurian. Oh, yang SP itu yang Luxurian. Gitu. Gitu. Tuh, Wit, Radikan sini. biasa. Tuh akarnya bisa sampai kayak gitu. Radikan biasa. Naik-naik. Ini pakai inturus nggak sih? Enggak ya? Jadi bener-bener akarnya doang ya? Naik loh, Wit. Akarnya tuh kayak gitu tuh. Ngegerumbul Baru sendiri. tahu bisa sampai tinggi kayak gitu. Udah gede-gede banget lagi. Harga di luar buat luxurian aja kalau nggak salah sekitar small size ya, small size antara sekitar $500. Sekarang Itu dolar. belum termasuk ongkos kirim untuk pasar saat ini ya. Radikan dari luar itu $500, berarti duit sini 7,5 juta lebih kali ya. Wow, itu yang small. Ya. Itu small size. Ya kan, ya kalau udah masuk sini udah puluhan juta lah, Iya, 30 juta. Iya. Harga motor. Jadi daun rasa motor. Daun rasa motor. Ini aku tak. Ini apa? Ya intinya begini sih, tanaman dari luar. Kalau yang tanaman di luar itu nggak ada yang mahal sebenarnya. Yang mahal apanya? Mixnya itu antara sekitar, taruhlah mayoritas di bawah $100, dari $50, dari $30 untuk jenis-jenis kilo ya. Kecuali jenis-jenis kayak misalkan kayak Tetrasperma variegata, terus Adansonii apa variegata. namanya, SS ya, Spiritus Sancti, terus itu. apa jenis-jenis ada lagi yang masih rare sekali, itu masih termasuk lumayan lah harganya tinggi dari luarnya aja. Kalau kayak misalkan di sini lagi dibumingin misalkan apa namanya Anthurium apa namanya Luxurian. Luxurian sampai 30 juta kayaknya masih kurang terlalu masuk di akal gitu ya. Iya. Ya soalnya kan begini, ya kan kita tahu oke lah apa namanya, ya hak orang gitu ya, hak orang buat jual dia mahal atau enggaknya. Cuman intinya begini, misalkan dari luar untuk luxurian itu taruh $500, ongkos kemari gitu ya, ongkos kemari taruhlah dia biasanya kena charge kita ya sekitar $550 ya. Ya itu kan bukan cuma satu plan aja. Iya, ya banyak kan? ya. Oke. Juga misalkan kita resiko untuk dalam hal matinya tanaman rusak, ya kan. Ya, itu mesti dikalkulasin. Kalau misalkan sampai harga segitu, kalau menurut aku masih kurang belum. logis lah. Ini kalau mau dibuka ya. Cuman intinya ya harganya ya sedang-sedang aja lah gitu. Yang masih masuk di akal ibaratnya Masuk di gitu. akal gitu. Cuman istilahnya Spiritus Sancti baru dengar juga ya kan, istilahnya ya nanti juga harga mahal itulah yang dicari buat kultur jaringan, pasti keluar. Itu dia. Kultur jaringan. Kalau udah kultur Ya orang jaringan. Indonesia juga semakin hebat kan. Udah pinter-pinter. Udah apa namanya? Udah banyak di sini para ahli apa namanya Botanical. kultur jaringan ya kan. Mereka kultur jenis misalkan Pink Princess atau apa udah pada keluar kan. Betul. Mereka belum keluar. Belum ngeluarin gitu. Ya cuma nantinya intinya semua bisa kebagian untuk semua kalangan, cuman mesti sabar ya kan. Lagi proses Istilahnya kalau ya, misalkan tunggu waktu. kita kalau di tanaman istilahnya kan nggak bisa diprediksi dalam hal begini. Misalkan apa namanya hari ini kita beli misalkan puluhan juta ya kan. Misalkan dia beli begini, misalkan dia beli dulunya 100 juta ya kan. Dalam jangka waktu nggak berapa lama lah, berapa bulan kemudian langsung jadi 4 juta. Nyesek nggak di hati? Iya. Nah gitu loh, makanya kalau beli tanaman itu hati-hati ya kan. Kita lihat dulu prospeknya seperti apa gitu loh. Kalau misalkan kita benar-benar rare gitu ya kan, yang sulit ya kan, ya boleh lah kalau buat sekedar ini. Cuman istilahnya siap menanggung resiko ketika harganya down gitu.
Iya sih, emang harus ini juga ya, apa namanya ya, berpikir rasional lah gitu ya. Nah, jadi yang Sekarang dia mau ngomong oke lah. Oh kan dari luar mas apa namanya susah buat masuk ke Indo. Kita mesti bikin surat izin impor Iya. apa segala macamnya. Ya resiko lah yang namanya orang itu kita berusaha. Iya, ya kan? iya, betul. Jangan sampai istilahnya begini, maaf aja dalam hal ekspor dan impor ini jangan hanya dimonopoli orang yang berduit. Iya, Gitu ya. benar. Mayoritas kan Kasihan. sekarang ini mayoritas dipegang sama orang yang berduit. Dia punya kuasa, dia punya channel, dia punya apa, dia bisa masukin barang, Dia yang ya bisa kan? Dia jual. jual seenaknya gitu loh. Padahal ngambilnya dari yang kecil-kecil juga ya. Ya memang yang namanya apa namanya orang dagang itu relatif ya. Dia pengen dapat untung banyak, Iya. orang itu wajar gitu ya betul, kan. Cuman betul. istilahnya jangan sampai kurang ajar lah gitu aja. Iya, iya, iya. Iya. Ya sama, aku juga dulu juga sama beli sampai puluhan juta ya kan aku. Terus aku berpikir lagi, harga pohon begini dalam jangka waktu estimasi sekian bulan udah harganya drop sekali. Jadi bukannya masalah down, gitu, tetap aja karena aku pecinta, aku nggak mikirin masalah. Anggap turun aja itu atau koleksi enggaknya gitu pribadi gitu ya. ya. Soalnya di tanaman itu nggak ada istilah rugi sih. Oh. Kok bisa dibilang nggak ada istilah rugi? Kenapa? Karena sekarang begini, hari ini kita beli sekian ya kan, dalam jangka waktu sekian apa namanya harganya turun drastis ya kan, kita bisa perbanyak. Iya. Baik itu misalkan dianturin dalam bentuk biji ya kan, atau split batang ataupun di kilo pun sama kita cacah dulu Iya, ya cacah. kan. Iya. Jadi istilahnya nggak ada istilah rugi, mungkin istilahnya yang ke atas kerugian yang satu ini kita bisa cover dengan yang lain. Itu saling yang penting kan menutupi. kita punya item-itemnya ya kan. Ya buat anakan juga nanti dijual satu-satu juga kan akhirnya jadi banyak ya. Cuman yang jadi masalah kadang-kadang gini juga, problematika di online itu, maaf ya jangan singgung ya, Iya, iya, iya. istilahnya begini, pemain-pemain baru ini boleh aja kayak jasa titip itu boleh aja, cuman kadang-kadang yang mereka itu yang ngerusak harga gitu. Oh gitu. Ngerusak harga. Maksudnya dinaikin atau gimana? Malah kadang-kadang begini ya kan, wah dia punya barang enggak, tahu perawatan juga enggak, apa enggak, dia jualin asal sekedar jual aja, dia kan nggak taunya begini ya kan. Contoh sekarang harga Majestic ya, lagi hancur parah nih, lagi hancur parah, sampai aku lihat ada yang posting sampai 100.000. Dalam hati aku, apa nggak mikir gitu loh, sampai sejatuhnya begitu ya kan. Kenapa nggak dipertahanin dulu, Kenapa nggak dibanyakin dulu, buat ya nanti kan? lagi Iya, masalahnya jualan? kan begitu. Malah sebenarnya orang-orang yang itu lah yang bahaya, bisa dibilang gitu Iya, ya. iya. Mungkin mereka buat takut juga pelajaran kali. Iya, Bukan karena masalah dipikirnya takut juga, aju karena mumpung. mereka apa? Mereka pikirnya ini, gua nggak bermodal ini gitu loh. Oh, Ngerti nggak? karena ngambil ya, Nah. bukan dia yang ngerawat Bukan kayak dia yang kayak ngerawat. kita punya sendiri gitu ya. Oh iya ya. Nah, mungkin itu sebagai apa namanya intinya keluhan buat mereka, apa namanya, Kasian juga ya. buat inian juga, Yang punya masukan buat nursery. mereka juga. Boleh aja mereka masukin apa namanya, memang sih yang namanya online itu betul, semua transparansi harus terbuka ya dalam kelihatan. harga. Cuman item apa yang harus bisa terbuka dan item apa yang nggak tertutup. Iya, iya. Tujuannya untuk apa? Biar- Satu, menjaga kestabilitas harga di pasaran, ya kan. Yang kedua juga istilahnya kita kan jaga apa namanya, jaga hubungan, gara-gara dia ini orang suka hancurin harga gini. Jadi istilahnya kan nggak enak juga, Iya, gitu. iya, iya, Ya iya. makanya aku kadang-kadang juga masukin harga di walaupun di story seperti itu gitu ya. Item-item tertentu aja aku masukin. Iya, nggak Yang semua. kira-kira udah biasa, udah aku masukin. Oh. Itu masih pertahanin, udah lagi apa via WhatsApp aja. Oh iya, makanya kadang suka dicantumin harga, suka enggak gitu kan. Oke, benar-benar. Tapi emang sekarang kan tanaman lagi naik banget ya. Harga emang Ya bisa dibilang untuk tanaman sekarang agak udah mulai udah mulai turun ya, nggak kayak awal-awal pandemi Nggak kayak lagi ya. Karena rata-rata mungkin orang udah pada punya soalnya kali. kan waktu itu kejadian kalau nggak salah ada anak Bogor itu akses untuk ke Jepang apa ke Korea itu di blacklist Jepang loh. Kenapa?
gara-gara gini ya kan, dia ada problemnya kalau nggak salah karena ada kuman atau apa gitu ya, terus juga kuantitinya nggak beres. Oh gitu. Ya kan, kuantitinya misalkan begini, orang ini mesen 10 gitu ya. Berarti kan di surat fitosanitarinya itu 10 tertulis kan? Iya betul. Sampai di sana misalkan bukan 10, itu kenanya 12. Padahal dilebihin ya. Nah, imbasnya itu bukan ke negara loh. Oh Hati-hati. gitu. Dari Kirain. situlah itu semua kena semua. Oh gitu. Jadi maksudnya mungkin Makanya ngasih untuk bonus para gitu ya. seller yang khususnya di luar negeri, Iya. ikuti aturannya aja. Iya ya udah di. Ikuti aturan, misalkan kamu masukin 10, ya udah masukin 10. Apa gunanya kita lebih-lebihin gitu? Itu nggak ada gunanya. Soalnya kenapa? Itu semua barang yang kita ekspor itu yang tertulis di surat fitosanitari itu harus sesuai. Oh, kondisinya juga. Nggak boleh harus- lebih, nggak boleh kurang. Oh gitu. Iya iya iya. Iya. Soalnya kenapa? Ini dampaknya bukan kemana-mana, ke negara. Negara yang malu, di blacklist negara kita. Ih, malu kan sekarang kan banget. lagi di Di dinego baik-baikin lagi ya. lagi dinego lagi. Oh iya iya. Iya. Saran saya hati-hati, ya kan. Boleh aja Anda dagang, ya kan. Cuman jangan sampai nyusahin orang. Kalau ini kan Iya. sampai nyusahin orang semua, Iya. seluruh Jadi- seller jadi kena semua. Iya, betul. Gara-gara satu orang tersebut. Dari Deftan sendiri kan udah ngebantu ya. Ah, Udah betul. ngebantu dalam hal ya kan gimana caranya selama masa pandemi seperti ini Ada pemasukan. tanaman hias bisa meningkat gitu. Kan itu timbal baliknya bukan ke dia doang, Iya. bagi negara Iya, juga, ya income. kan, income-nya ya kan. Jadi istilahnya ikuti aja aturan yang ada, Iya. ya kan, jangan sampai nyusahin ke orang lain. Iya. Soalnya kenapa? Imbas dari yang mereka lakukan tersebut ya kan berdampak sangat besar. Iya iya Gitu. betul. Jadi Itu sayang begini, banget ya. kerugiannya buat kita orang gede. Berasa banget Gara-gara itu. cuma Satu. ulah satu oknum aja gitu. Maksudnya kita beli dari misalnya dari Thailand, itu sama nggak sih kayak gitu peraturannya? Sama tetap. Oh sama juga ya. Kuantitinya harus pas. Oh. Kuantitinya harus nggak ada istilah. Kondisi tanamannya Kalau juga harus. misalkan situ beli di lapak gitu ya kan, Mas minta tambahinnya dong Mas, ya bisa. Kalau di luar nggak bisa. Nggak bisa. Oh, 5 ya 5, 6 ya 6 gitu ya. Gitu. Oh, Kalau gitu. situ mau tambahin ya udah Beli tulis di kuantitinya itu. Misalkan si orang luar negerinya itu belinya ya kan mereka kan dibatasin ya antara 10 sampai 12 tergantung Oh masing-masing gitu. negara Oh, ya. ada pembatasan ya? Ya kan ada juga gitu. Kalau misalkan aturannya. Thailand lagi ya. Kalau untuk satu orang itu biasanya mereka buat antara 10 koleksi sampai 12 pribadi, item gitu ya. Kalau misalkan oke lah. Misalkan dia beli 10, ya kamu mau tambahin 2 ya silakan gitu. Cuman dicantumkan. Di note ya. Jangan sampai nggak tercantum. Oh. Itu yang Iya, bahaya. iya harus jelas ya. Jadi istilahnya negara kita gimana ya, udah dikasih enak, Iya. lunjak ya. Iya, gitu. benar. Nanti Orangnya sendiri nggak repotnya menjaga. nanti apanya? Kerugiannya buat dia juga. Padahal Iya. memang tuh misalkan mereka tujuannya baik, Mau ngasih bonus ibaratnya mau kasih bonus, gitu. ya kan, Ha. cuman resikonya. Iya, malah jadi salah arti lagi ya. Oh iya benar-benar. Ayo lanjut lagi. Mau lihat apa lagi? Belum kali. Itu teman-teman barusan ada info apa namanya, dari Mas mengkilap. Ari yang ownernya, Mengkilap yang kalau punya dia ngedok. yang punya Terus juga hijau asri daunnya ini tipis ya, mungkin buat daun. teman-teman bisa disimak, ilmunya bisa buat jadi tambah. Tapi kita lihat-lihat. Ini sama aja berarti ya red arrow Beda, sama red katanya. wine itu. Bedanya apaan? Tapi kayaknya Kalau yang di sama deh. pasar-pasar itu apa sih? Red wine. Tapi emang tebal sih. daun Daunnya red halus, wine halus sama dan tebal. erythrophyllum beda. Erythrophyllum daunnya mengkilap tipis, dia tebal, ngedop, nggak terlalu mengkilap. Oh iya nih Wit. Nih kalau yang di rumah itu yang erythrophyllum kayaknya. Ininya agak ungu. Oh iya. Ada kayak glitter-glitter. Lanjut. Ya sekarang kita lanjut lihat-lihat lagi hoyanya. Ini sebenarnya belum semuanya dilihat sih. Yuk kita lihat-lihat lagi. Yang mana lagi? Di mana, Kak? Tuh ini udah segar tuh Wit. Banyak. Oh, di sana. Kayaknya di luar. Tuh, Aku nih. pengen lihat Kurtisi. Kurtisiai. Nih dubia juga ada. Kamu udah punya kan deh? Udah ada. Baru mau Nih, keluar ada sulur. Eskimo. Ini ngerlai mah.
Hah? Itu singonium. Mana Wit? Ini ngerlaima atau ribon? Ribonema kayaknya itu. Pertama ini. Awas sudah itu. Ini buat teman-teman kalau yang mau transaksi misalnya kayak pedagang nih mau jual ke luar negeri, itu tolong ya maksudnya benar-benar dijaga ininya kualitasnya lah, terus peraturannya tuh benar-benar harus diikuti gitu. Jadi ada pengalaman tadi diceritakan sama Pak Ari. Karena dia maksudnya ngasih bonus. Iya, mungkin ya maksudnya entah bonus entah apalah, maksudnya baik. Tapi kan untuk secara Quantity. secara peraturannya, SOP-nya itu sebenarnya salah gitu.